Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar yang cukup panas. Kali ini yang pertama datang dari langkah baru diplomatik antar negara-negara muslim ASEAN, terutama Malaysia dan Indonesia nih bos, yang sepertinya sedang merancang strategi baru bersama untuk mengatasi ketegangan Timur Tengah Iran. Nah, tak main-main dikabarkan Malaysia pun katanya mendukung Indonesia dan kini sedang mengatur jadwal untuk bertandang ke Indonesia bos, setelah baru-baru ini PM Malaysia melakukan komunikasi via telepon dengan Pak Prabowo. Nah loh, lantas apakah yang mereka rencanakan? Ada apa gerangan? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah greget datang dari Vietnam dan Rusia, di mana kini nampaknya negara kita Indonesia udah kena salib nih bos sama Vietnam. Kena lewatin ya kan? Dimana baru-baru ini Vietnam dikabarkan telah deal bakal mengadopsi teknologi nuklir Rusia. Bahkan katanya ada skema rahasia membayar senjata Rusia. Nah loh, lantas senjata atau alutsista apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi tanggal 23 Maret 2026, sebuah panggilan telepon yang awalnya terdengar biasa saja, tiba-tiba berubah jadi pembicaraan kelas berat nih bos. Level geopolitik global. Di satu sisi ada Presiden Indonesia, Pak Prabowo Subianto, dan di sisi lain ada Perdana Menteri Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim. Awalnya mereka cuma silaturahim Idul Fitri bos. Tapi setelah itu topiknya naik kelas nih. Dari banyak sumber berita berikut dalam percakapan itu, keduanya pun kabarnya langsung membahas situasi panas di Timur Tengah, konflik Iran versus koalisi Amerika Israel. Dan kalian tahu ya, itu konflik bukan sekedar konflik biasa bos, tapi sudah bikin dunia kalang kabut bahkan sampai memicu krisis energi global. Dan yang menarik, Pak Prabowo dan PM Anwar Ibrahim tidak ikut-ikutan panas, justru sebaliknya, mereka pun kini disebut kompak mendorong satu hal, yaitu diplomasi. Bahkan, Bapak Anwar Ibrahim secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah Indonesia, bos. Beliau menyebut bahwa upaya Pak Prabowo untuk menjalin komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait termasuk Iran dan Amerika adalah langkah penting untuk menurunkan tensi. Karena ya, bayangin bos, di saat negara-negara lain sibuk pamer otot, Indonesia dan Malaysia kini sepertinya mulai bersatu nih dan mencoba memainkan kartu diplomasinya. Dan tak cuma basa-basi, kini negara Indonesia dan Malaysia pun telah sepakat bahwa nyawa warga sipil harus dilindungi, kemudian ketegangan harus segera diturunkan dan jalur negosiasi harus dibuka selebar-lebarnya. Dan ini bukan sekedar pernyataan diplomatik, tapi sinyal kuat bahwa Asia Tenggara khususnya Indonesia mulai serius bermain di panggung global. Nah, menariknya lagi, pembicaraan ini pun tak berhenti di situ saja bos. Dikabarkan bahwa keduanya telah sepakat untuk segera bertemu langsung dalam waktu dekat ini dengan rencana kunjungan Anwar Ibrahim ke Jakarta, dan kini beliau akan mengatur jadwalnya. Nah, lantas apakah rencana mereka? Oke, jadi dari sumber-sumber, Jakarta sepertinya bakal jadi arena diskusi lanjutan nih bos. Bukan cuma soal hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, tapi juga kemungkinan koordinasi strategi diplomasi regional bos. Dan ini penting banget, kenapa? Karena hubungan Indonesia-Malaysia selama ini ya memang sudah erat. Dan di tengah situasi global yang makin panas, kedekatan ini pun katanya bisa jadi senjata baru untuk mendorong stabilitas kawasan. Dan tak cuma itu, di hari yang sama 23 Maret 2026, Pak Prabowo juga aktif menghubungi sejumlah pemimpin dunia muslim lainnya, mulai dari Palestina, Turki, Arab Saudi, sampai Uni Emirat Arab. Nah, artinya ini bukan sekedar telepon lebaran bos, bukan sekedar maaf-maafan ya kan, minal aizin wal faizin, tapi ini manuver diplomasi senyap. Di tengah konflik global yang makin kompleks, Indonesia kini mulai terlihat bukan cuma sebagai penonton, tapi sebagai pemain yang mulai ikut mengatur tempo permainan. Sehingga saat ini dari satu panggilan telepon sederhana kita bisa lihat gambaran besar nih bos, bahwa Indonesia dan Malaysia kini mulai semakin kompak, diplomasi dikedepankan, dan dunia pelan-pelan mungkin
mulai melirik Asia Tenggara sebagai penyeimbang baru. Dan kalau sudah begini, pertanyaannya tinggal satu nih bos. Apakah ini awal dari peran Indonesia bersama Malaysia sebagai mediator kelas dunia? Mari kita nantikan saja kabar selanjutnya bosku. Oke, lanjut kabar kedua datang dari Vietnam dan Rusia. Jadi nampaknya Indonesia akhirnya kesalip nih sama Vietnam nih bos. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, pada tanggal 23 Maret 2026 kemarin di kota dingin penuh sejarah yaitu Moskow, sebuah langkah besar resmi diteken. PM Vietnam, Mr. Pham Minh Chinh, bertemu langsung dengan petinggi Rusia bos, termasuk bos nuklir yaitu Alexei Likachev dari Rosatom. Hasilnya pun tak main-main. Vietnam kini telah resmi akan gaspol masuk era nuklir. Proyek PLTN Ninh Thuan 1 akhirnya dihidupkan kembali setelah tidur panjang sejak 2010 dan rencananya 2 reaktor canggih VVER 1200 bakal dibangun dengan total kapasitas 2.400 MW dengan teknologinya Raski Rusia. Dan langkah Vietnam ini pun muncul di tengah krisis energi global, apalagi setelah memanasnya konflik Timur Tengah sejak akhir Februari 2026. Harga BBM di Vietnam bahkan melonjak sampai 50 hingga 70% bos. Jadi bisa dibilang Hanoi lagi mode bertahan hidup nih, tapi levelnya udah profesional ya kan. Dan tak cuma itu, yang bikin makin greget ini ternyata bukan sekedar cuma listrik doang bos. Kerjasama ini bukan cuma soal nuklir, karena perusahaan gas Rusia yaitu Novatek juga ikut masuk. Deal pasokan LNG sudah diketok setelah negosiasi 5 tahun, bahkan PM Rusia Mikhail Mishustin ikut mengonfirmasi kerjasama energi lintas sektor. Dan yang bikin makin greget, admin kutip dari Airspace Review katanya ada dugaan skema jalur bawah tanah bos. Skema rahasia di mana Vietnam disebut akan membayar alutsista Rusia menggunakan hasil proyek minyak dan gas di Siberia. Jadi nggak lewat sistem global kayak SWIFT, tapi lewat jalur lain. Istilahnya main senyap tapi efektif demi menghindari sanksi internasional. Dan hal ini pun memungkinkan Vietnam kini untuk membayar pengadaan jet tempur, tank, hingga kapal perang tanpa melalui jaringan perbankan global yaitu SWIFT. Nah loh, apakah ini bau-bau jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia? Dan apakah Indonesia juga akan meniru cara yang sama seperti Vietnam? Main cantik untuk mendapatkan alutsista gacor Rusia. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.